Jadi untuk teman-teman yang rangkanya keropos atau yang karatan, teman-teman disuruh beli lagi, ngeluarkan duit untuk ganti nomor rangkanya, ganti rangkanya. Hola netizen yang tercinta, Honda menjual rangka ESAF atau Enchant Smart Architecture Frame. Rangka ESAF dapat dibeli dengan harga 1 jutaan. Rangka tersebut bisa dibeli di jaringan dealer resmi Honda di Indonesia. Pihak Astra Honda Motor atau AHM menjual rangka ini karena masuk bagian pemenuhan spare part dari skutik Honda yang dijual. Masa tunggu pembelian komponen ini tergantung ketersediaan stok. Harga tersebut belum termasuk ongkos pasang dan pembuatan nomor sasis baru. Menurutmu Ibu Din sebagai GM Corporate Communication, layanan ini berlaku untuk semua jenis rangka baik ESAF maupun rangka model lain di seluruh jaringan AHAS di seluruh Indonesia. Untuk dipahami, penggantian rangka kendaraan tentu memerlukan keahlian teknis lantaran kegiatan ini sama saja seperti merakit ulang sepeda motor di pabrik. Peralatan untuk mengganti rangka juga harus diperhitungkan demi mendapatkan hasil yang maksimal. Astra Honda Motor memberikan garansi untuk rangka ESAF selama 1 tahun atau 10.000 km. Pemilik motor dengan rangka ESAF dapat mengganti rangka tanpa biaya spesial pun jika ada kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian akibat penggunaan sehari-hari. Kasus rangka ESAF pada sejumlah motor Honda viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Di sejumlah media sosial berseliweran rekaman video kasus rangka ESAF Honda karatan. Bahkan ada yang patah saat digunakan pemiliknya. Kejadian tersebut tidak hanya sekali terjadi, melainkan sudah beberapa pelanggan Honda yang menjadi korban. Sejumlah model yang rangkanya karatan dan patah ini diantaranya Genio, Vario 160 hingga Beat. Selain 3 model tersebut, model Scoopy juga mengadopsi struktur sasis yang sama. 4 model ini dipahami sebagai tulang punggung Honda untuk menguasai pasar motor di tanah air. Honda sejauh ini belum berkomentar terkait penyebab dari produknya mengalami hal tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hello, apa kabar nih yang rangkanya patah sama karatan plus keropos? Ini Honda nih baik nih, bijak nih. Coba Honda jual rangka ESAF baru 1 jutaan di tengah riuh karatan. Ini bisa dibilang bijak atau bagaimana sih ya? Beli motor harus ada pencadangan untuk membeli rangka. Ini kayak ganti oli jatuhnya ya. Kadang lucu nih. Saya dulu beli Supra di tahun 2001 ya. Itu sampai sekarang nggak ada karat-karatnya tuh. Itu apa motor. Lah sekarang baru pakai yang 2020 ke sini banyak yang karatan bahkan patah ya. Itu nggak ngeri apa gimana ya. Jadi kalau kita sedang beli motor Honda itu harus persiapkan dana untuk cadangan beli rangka. Saya bingung saya ngomentarinya kalau kayak begini ya. Mudah-mudahan solusinya ada yang terbaik lah buat yang udah terjadi gitu kan. Bukan suruh beli kayak gini nih. Hancur deh pokoknya. Viralnya rangka keropos Honda bahkan sampai patah ya sudah diinvestigasi Honda. Namun sampai sekarang hasilnya saya masih menunggu dan ternyata ada kabar terbaru bahwa pihak Honda sudah menyiapkan rangkanya gratis bang. Ternyata tidak. Kalau ada yang mengalami keropos ataupun bahkan patah, silahkan datang ke dealer karena sudah disediakan katanya ya. Rangkanya harganya itu 1,15 juta. Ya berarti sekitar 1 jutaan. Itu belum termasuk harga pasang, harga bongkar. Pokoknya itu cuma harga rangka aja. Nah ya, ini bahkan sudah masuk ke berita di CNN dan juga portal berita lainnya. Honda jual rangka ESAF baru 1 jutaan di tengah riuh karatan. Terus YLKI gimana? YLKI juga ikut bersuara ternyata. Nah seperti ini ya, kalau rangkanya keropos berarti produsen harus merecall atau menarik ulang. Dan tentunya ada beberapa syarat. Tapi apakah Honda akan merecall atau menarik ulang unitnya? Padahal ini sudah 10 juta unit ya motor yang sudah menggunakan rangka S. Jadi rugi besar kalau misalnya ditarik ulang gitu ya. Kalau memang tidak ditarik ulang berarti siap-siap ya konsumen yang harus membayar untuk penggantian rangkanya. Mana tahu ya patah ataupun keropos. Jadi ya nabung lagi. Cicilan belum lunas harus mikirin rangka. Garansinya 1 tahun ya. Ini kabar cukup mengejutkan. Ini kabar sangat mengejutkan. Jadi Honda mengklaim bahwa produknya itu rangka bisa dibeli dengan harga 1,3 sampai 1,5 juta di luar pemasangan dan pengubahan nomor rangka baru. Jadi untuk teman-teman yang rangkanya keropos atau yang karatan,
teman-teman disuruh beli lagi, ngeluarkan duit untuk ganti nomor rangkanya, ganti rangkanya. Nah, di mana Honda itu sadar nggak? Konsumen itu sudah memikirkan untuk biaya cicilan bulanannya, sudah mikirin untuk perawatannya, malah disuruh untuk beli rangka baru. Dan ini yang saya tahu ya, saya sudah pernah juga di Honda dan Yamaha. Prosedur untuk mengganti rangka itu harus memotong rangka belakang. Ini kalau di Yamaha nih, sama sih Honda juga gitu sama. Memotong nomor sekitar 30 cm ya dari ujung rangka belakang sampai ke nomor rangka pokoknya. Sampai ke nomor rangka itu dipotong. Kalau misalnya Yamaha misalnya di belakang kayak Pixel tuh di belakang tuh kita potong 30 cm. Tapi kalau yang di depan bayangkan begitu repotnya misalnya ya. Jadi kalau nomor rangka itu harus dipotong rangka lamanya, dikirim ke AHM, terus diproses dulu, dicetakkan ulang lagi. Dan itu tidak ada di stok ya Mas Bro, tidak ada di stok, ingat. Dan prosesnya itu bisa makan waktu 3 bulan. Keburu patah motor itu. Itu bukan opsi Mas Bro. Ini pendapat kita ya. Ini kita berpendapat. Dulu Yamaha pernah ada kasus swing armnya patah di R15 ya salah. R15 V2 ya, patah. Dan itu Honda menggebu-gebu bahwa bilang itu keselamatan utama konsumen sangat harus diperhatikan. Itu berbahaya. Bla 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 bla. Dan banyaklah tuh hujat-hujatan kepada Yamaha dulu ya. Dan ini adalah rangka alias tulang. Jangan gitu ya, karat. Jadi bayangkan kalau misalnya tulangnya aja kropos, kita harus ganti rangka. 10 juta motor Honda yang dimana sudah beredar di Indonesia di seluruh jalanan berisiko untuk mengalami kecelakaan. Ini harusnya kita bikin petisi nih, bikin petisi surat untuk pengguna seluruh motor yang menggunakan rangka ESAP. Petisi kita bikin, kita tanda tangani seluruhnya, minta recall. Dulu Yamaha melakukan recall silent, diam-diam, dibilangnya malu, takut produknya jelek. Bukan Mas Bro, justru karena silent recall Yamaha melakukan tanggung jawab penuh terhadap perlindungan konsumen, hak konsumen. Jadi dia melakukan recall walaupun secara silent, tapi semuanya dipanggil. Tapi Honda tidak memberikan alasan kenapa rangka patah, malah memberikan solusi untuk mengganti rangka dan dengan membayar 1 jutaan. Itu bukan solusi. Jadi kami ya di Palembang juga berpendapat, kami ya rekan-rekan komunitas informasi dulu ke keluarga bahwa jangan ambil dulu motor Honda sampai benar-benar kasus ini beres. Karena rangka kropos itu dari dalam ya Mas Bro. Dari dalam dia kropos, patah, bukan dari luar. Ingat, dari dalam. Jadi dia kropos dari dalam. Permasalahannya di situ. Honda nggak mau dengeri. Nah ini susah kalau jadi lah besar ini, lah tinggi ini nggak bisa, nggak lagi bawa gitu. Kita mau uang bawa nih, selalu sadar diri ya itu kan. Bukan apa, konsumen mereka duit puluhan juta, tahan nyicil dengan bunga yang besar, rangkanya patah. Gimana mau nikmati? Mau balik ke dealer nggak bisa katanya. Mau ditarik leasing nggak bisa, alasannya nggak ada asuransinya. Jadi tolonglah, gatel kalau aku bacanya pagi-pagi. Udahlah, Honda bisa dibilang cupu, nggak gentleman menghadapi tuntutan permasalahan pada rangkanya. Jadi Yamaha aku akui bagus. Udahlah, fokuslah Yamaha, Suzuki, gebuklah Honda ini.